Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, masih tentang Haji Furoda. Nah, berhubungan dengan Haji Furoda ini saudaraku, ada pertanyaan. Maaf nih, saya agak tadi sebetulnya sudah agak ngantuk, tapi ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab ya, dengan sedikit ilmu pengetahuan atau pengalaman saya berhubungan dengan haji. Jadi ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, Gus, saya ini sudah membayar Haji Furoda, tapi kali ini mungkin ya belum dipanggil Gus, sehingga saya tidak berangkat karena Haji Furoda dibatalkan atau tidak dikeluarkan visanya. Tidak dikeluarkan visanya oleh otoritas kerajaan Arab Saudi. Gus, bagaimana ini caranya memilih haji tanpa antri? Ya, intinya yang menurut jenengan itu insya Allah benar-benar berangkat, dan apakah di tahun 2026 ini Haji Furoda akan dibuka lagi ya? Oke, saya jawab saudaraku. Sekali lagi saudaraku, saya jawab ya, tolong diingat-ingat yang paling pokok ini, paling pokok, bahwa peraturan Arab Saudi, peraturan otoritas kerajaan Arab Saudi dalam hubungannya dengan haji dan mungkin juga lain-lainnya yang saya tahu itu selalu tiba-tiba. Dan Haji Furoda dan Haji Furoda itu visanya itu kalau nggak salah, setahu saya dibuka setelah haji reguler Indonesia selesai. Visa haji reguler Indonesia selesai, baru visa Haji Furoda dikeluarkan. Bayangkan semampang saat ini saja, itu saya mendengarkan kabar kemarin itu insya Allah visa haji reguler aja belum selesai. Kemarin ya, insya Allah kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum selesai, masih ada 2 atau 3%. Lantas rentang waktunya berapa untuk Haji Furoda? Yang saya ketahui, orang untuk Haji Furoda itu memang persiapannya harus lumayan mepet, lumayan persiapannya harus benar-benar kuat juga, termasuk mentalnya, karena harap-harap cemas. Tetangganya semuanya yang haji reguler sudah berangkat, dia masih mendengar apakah visa haji saya. Ada juga yang sudah berangkat duluan, ya kan? Mungkin mereka ada di Jeddah untuk menunggu visa itu, atau sudah masuk, karena tentu saja tidak bisa masuk ke Mekah ya, mungkin di Jeddah sebelum masih ketika umroh itu ya, ketika umroh mereka ada di Jeddah, belum musim haji, mereka ada di Jeddah menunggu. Ada yang begitu. Jadi mereka mengambil hotel-hotel di sekitaran di Jeddah itu, yang saya tahu itu. Dan bagi yang masih ada di Indonesia tentu saja menunggu ini harap-harap cemas. Dan
tiba-tiba begitu visanya keluar mereka harus secepatnya mendadak harus persiapan, maka persiapannya juga tentu saja mereka bersiap-siap. Nah ini ketika tahu tiba-tiba seperti ini ya non sewu, otoritas Arab Saudi menyatakan bahwa mereka Arab Saudi atau kerajaan Arab Saudi tidak mengeluarkan visa beroda, maka ya otomatis semuanya akan selesai. Karena waktunya mepet ini saudaraku, maka travel hajinya atau biro hajinya atau KBIH yang menyelenggarakan perjalanan haji furoda ini terpaksa harus menyiapkan, sekali lagi harus menyiapkan hotel, tiket, terus setelah itu tiket dia dapat hotel, tiket, terus akomodasi bis di sana sudah booking, lantas makan di sana juga cateringnya juga sudah dipersiapkan. Yang menjadi persoalan di sini ketika semuanya sudah siap, lantas tahu-tahu karena peraturan Arab Saudi yang tiba-tiba berubah ini ya tidak diduga, karena haji furoda itu sebelumnya fine-fine saja, bagus-bagus saja, baik-baik saja gitu. Sehingga travel haji tetap berjalan. Nah ketika peraturan berubah seperti ini ya tentu saja yang dirugikan adalah travel haji dan calon jamaah haji yang memakai travel furoda. Nah solusinya bagaimana? Nah kalau kita nggak usah tanya dulu yang aman bagaimana solusinya. Solusinya ya cari win-win solution. Sudah saya sampaikan dari awal harus cari win-win solution. Tidak bisa menyalahkan. Saya tidak sepakat. Saya ini sebagai orang hukum mengatakan tidak sepakat. Tidak ada, sungguh tidak ada penipuan berhubungan dengan haji furoda, karena memang haji furoda dalam hal ini visa furoda sebelumnya ada. Kalau ada orang yang berbicara bahwa visa furoda itu banyak dimanfaatkan begini, iya, semua di Indonesia apapun bisa dimanfaatkan. Apapun ada tangan-tangan kotor yang untuk membuat ulah, membuat cemar dan sebagainya. Jangankan kita ngomong masalah travel haji furoda, sampean datang ke terminal bisa jadi untuk membeli tiket bis. Itu saja kadang-kadang sekarang mulai sangat jarang ya, tapi bisa jadi harga itu bisa melambung. Saya itu punya travel perjalanan travel dari Surabaya ke Denpasar, dari Surabaya ke Denpasar itu harganya sekarang ini katakanlah 350. Itu kalau ada orang kepepet bisa kena calo bisa sampai 700, bisa sampai 1 juta per orang. Kita nggak usah mengambil segi dari negatifnya lah, dari dunia hitam ya. Dimana-mana kalau orang mau melakukan kejahatan bisa saja. Yang harus kita ambil saat ini adalah bagaimana supaya kalau ada masalah travelnya bertanggung jawab. Apakah itu dikembalikan atau nantinya diberangkatkan setelahnya. Nah, berhubungan dengan ini maka harus ada. Maka saya ngomong dari mana harus ada kebijakan dari pemerintah, mungkin ya kan, mungkin mereka dimasukkan ke ya mungkin juga akan ini akan menjadi perdebatan juga, tapi tidak ada salahnya sebagian dari mereka kalau berpindah oleh pemerintah difasilitasi, meminta kepada kerajaan Arab Saudi, otoritas kerajaan Arab Saudi, pemerintah meminta bahwa kemarin rakyat saya itu banyak yang kaget dengan kebijakan Arab Saudi yang tahu-tahu tidak mengeluarkan visa furoda, sehingga ya kan, kami dari pemerintah Indonesia meminta untuk tahun 2026 memfasilitasi mereka-mereka yang sudah terdaftar haji furoda untuk berangkat menggunakan visa haji ONH plus. Nah, tentu saja harganya bisa turun banyak ya. Teman saya ini ngomongnya sama saya, dia mengeluarkan uang
sampai 300-an lah. Dan dia berangkat bertiga dengan anak dan istrinya. Tapi saya sampaikan, untuk berbicara baik-baik dengan travelnya, dan kalau bisa meminta travelnya bagaimana mengusahakan tahun depan berangkat. Nah, berhubungan dengan ini saya menyampaikan kepada pemerintah dan asosiasi haji akan lebih elok, akan lebih bagus, akan lebih setidaknya menjadi obat kalau dengan tidak mengurangi kuota haji reguler maupun ONH plus, tapi meminta tambahan kuota khusus bagi mereka yang sekarang ini terdampak masalah calon jamaah haji yang terdampak masalah furoda yang tidak dikeluarkan secara mendadak oleh Arab Saudi. Itu kira-kira yang bisa saran saya kepada pemerintah dan asosiasi travel biro perjalanan haji, penyelenggara haji ya. Nah, kembali lagi saudara, kalau tadi kan ada pertanyaan, terus haji tanpa antri yang paling aman yang mana? Kalau saya bilang tanpa antri paling aman itu, saya katakan kalau sudah di luar kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kuota reguler dan kuota haji plus yang dikelola oleh pemerintah, maka saya rasa 50%. Karena saat ini nyatanya hari ini saya mendapatkan juga kabar walaupun saya belum tahu ya, tapi insya Allah aja moga benar, ada haji mujamalah yang bisa masuk ke sana. Furoda itu visa furoda termasuk haji mujamalah. Ada yang bisa masuk, itu ada. Entah bagaimana, saya belum mendapatkan beritanya, tapi beberapa teman wartawan saya menyampaikan ini tidak mungkin, mereka tidak akan bisa untuk menyampaikan secara terbuka karena mereka masuk menjadi bagian daripada pemberitaan untuk haji. Tapi teman saya itu ngomong bahwa dia juga sempat menemukan adanya beberapa haji yang bisa mendapatkan nusuk di luar haji resmi, bukan resmi ya, saya katakan dua haji, karena furoda itu juga resmi. Di luar haji yang saat ini reguler dan ONH plus yang dikelola pemerintah, ada ternyata menemukan sekelompok orang yang bisa mendapatkan nusuk. Entah bagaimana caranya, dia bertanya karena situasi saat ini sehingga mereka agak ketakutan. Nah, diperkirakan salah satunya menjawab haji mujamalah. Apakah itu memakai sistem kerja karena menggunakan visa dakhili atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bahasanya bahasa mujamalah beda dengan dakhili ya. Tapi bagaimana mereka masuk sampai saat ini, sampai mereka lolos saat ini saya belum paham, dan kebenarannya pun belum 100% saya bisa lihat. Tapi dari informasi teman saya itu mereka masuk, mereka lolos. Nah, ini saudaraku yang membuat kita harus kalau ketika berangkat, saya saat ini menyampaikan bahwa ketika jenengan tidak mendapatkan kuota haji reguler atau kuota haji khusus, maka ketika sampai memilih haji tanpa antri, maka yang perlu kalian lihat adalah travelnya itu, nama travelnya, kredibilitas travelnya. Saya tidak perlu menyampaikan siapa itu travelnya karena saya bukan orang travel, tapi saya cukup tahu beberapa travel yang berkualitas, beberapa travel yang memang mereka kredibilitasnya cukup bagus menurut saya. Nah, ini yang harus dipilih, memilih dan memilah dan untuk memilih travel itu yang harus saudara-saudaraku pegang.
pegang bener. Dan yang kedua, harus mempersiapkan mental. Sekali lagi karena peraturan itu. Saya katakan tidak ada jaminan akan berangkat haji tanpa antri, ya kan? Karena visanya itu bukan visa yang sudah menjadi hak. Katakanlah seperti visa haji reguler atau visa ONH+ itu jelas. Itu haknya Indonesia. Misalkan 220.000 jamaah haji dari Indonesia untuk tahun ini mendapatkan jatah kuota, namanya kuota haji 2.200. Ya jelas ketika dia masuk pada line atau masuk dalam gelombang keberangkatan haji reguler atau haji ONH+, maka dia akan berangkat. Kecuali karena sebab mungkin sakit, mungkin karena meninggal dan sebagainya, ya kita sudah nggak bisa ngomong. Tapi untuk berangkat ke sana insya Allah itu sudah ada jaminan. Beda dengan haji antri, masih diupayakan. Sehebat apapun itu yang namanya travel itu. Karena nyata saat ini tahun 2025 ini berkelas top pun mereka ya penyelenggara haji atau travel penyelenggara haji memiliki kebiasaan mengurus visa furoda. Dalam fakta saat ini tertolak dan ya terus terang bermasalah dalam arti kata tentu akan ditagih, dipertanyakan. Tapi sekali lagi bahwa saya tegaskan sekali lagi, mereka yang membuka haji furoda, travel yang buka haji furoda itu sesungguhnya tidak bohong, dan memang visa furoda itu ada dan itu resmi. Saya tidak ngomong resmi. Kalau ada ngomong wah itu penipuan dan tidak, saya berani pastikan itu bukan penipuan, karena furoda ada. Kalaulah ada orang yang menipu, maka dia hanya menyalahgunakan nama furoda, nama penyelenggara furoda. Tapi sesungguhnya visa itu visa resmi dan tidak ada penipuan. Bicara masalah nanti iklannya macam-macam. Loh, namanya iklan. Namanya iklan, saudara. Kita tidak bisa bicara. Namanya iklan untuk menggait siapapun tidak akan mengatakan wajib furoda itu beresiko bahwa gini nanti tidak mungkin, dan itu tidak bisa disalahkan. Kalau ada orang yang menyalahkan itu, mohon maaf, saya rasa itu aneh. Tapi kalau haji furoda dipakai oleh oknum-oknum tertentu sebagai bagian dari penipuan, ya banyak. Kenapa? Karena memang kuota haji Indonesia terbatas, dan kalau menunggu itu sampai 20-30 tahun. Saya dengar hari ini tahun 2025 ini kalau daftar sekarang itu sudah nunggunya 30 tahun. Maka ada tangan-tangan jahat yang di situ, oknum-oknum yang jahat menggunakan iklan-iklan furoda. Ya, kita tidak bisa juga dalam arti kata mengatakan tidak ada. Ya memang ada. Tapi kembali, kalau kita mau berangkat menggunakan haji tanpa antri, maka saya menyarankan lihat benderanya, lihat pengelolanya, lihat siapa yang mengerjakannya. Itu yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Selebihnya daripada itu, semoga ini menjadi pencerahan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya besok saya akan menayangkan lagi tentang yang lain-lainnya. Saya perlu ada seperti tidak bisa harusnya membahas tentang kondisi nasional seperti judul Budi Ari dan sebagainya, nanti akan saya terangkan. Tapi sekali lagi bahwa ayo, ini adalah ujian dari Allah. Lapangkan diri, lapangkan hati, besarkan hati,
niat, karena ini bukan niat untuk jahat, istilahnya ini niat untuk ibadah, maka kesabaran yang harus jenengan para jamaah haji, calon jamaah haji yang menggunakan furoda terpaksa tertunda, kesabaran yang perlu ditanamkan, karena ini bukan mencari dunia, ini bukan masalah jabatan, ini bukan masalah apa, tapi ini adalah masalah hubungannya manusia dengan Allah, hablum minallah ya, hablum minallah. Jadi hubungan dengan Allah ini, maka ibadah ini harus benar-benar diterima kondisi ini dengan lapang dada, bahwa Allah belum memanggil jenengan-jenengan yang sekarang menggunakan haji furoda. Itu yang bisa saya Cecep Muhammad Yasin sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Fisafil haq wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggairahkan dan menggemaskan. Peduli Palestina. Ayo peduli Palestina.